kemudian nih Pak Leo kan mungkin beberapa tahun yang lalu kan di Indonesia, mungkin Pak Leo udah dengar apa belum namanya Biosaka Pak. Jadi beliau namanya Pak Ansar, beliau itu menemukan gitu kan. Ini Pak Rizali Ansar atau Pak? Bukan, Pak Ansar itu teman saya, Pak, tetangga rumah dekat rumah istri saya namanya gitu sama, kan. Pak Rizali Sama Ansar. namanya sama. Jadi beliau itu namanya Pak Ansar, kebetulan tetangga nama istri saya, dekat dengan kita. Saya biasa naik sepeda ke rumah beliau sampai. Jadi Pak Ansar ini kan menemukan satu formulasi, katanya begini, tumbuhan contohnya kayak rumput, kemudian jenis tanaman-tanaman yang punya kemampuan beradaptasi di lingkungan ekstrim, itu kepada dasarnya dia menghasilkan suatu senyawa tertentu, mungkin entah metabolit sekunder atau kayak gimana gitu kan, yang membuat dia bisa bertahan dalam kondisi ekstrim tersebut. Nah, ketika itu diekstrak, begitu kan, diekstrak dengan cara tertentunya dia, begitu, kemudian disemprotkan pada tanaman kita, dan tanaman kita mendapatkan ekstrak tersebut, maka tanaman kita akan berperilaku atau mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya sebelumnya, yang berperilaku seperti tanaman atau tumbuhan yang diekstrak tersebut. Nah, menurut Pak Leo sendiri soal metabolit sekunder misalnya atau zat kimia sekunder dari tumbuhan begitu, itu gimana Pak? Saya bahas dulu ini. Kalau di sini di Jerman sekarang lagi populer juga istilahnya bioorganik, sayur bioorganik yang tanpa pestisida sintesis gitu Pak. Sebenarnya untuk pestisida sendiri itu kan selain pupuk organik Pak ya, dari kotoran sapi misalnya atau dari kompos. Nah, pestisida sendiri kan memang ada yang dari organisme, misalnya yang di pasaran itu dari bakteri Bacillus thuringiensis. Ya, betul ya. Nah, bakteri itu dia menghasilkan protein dalam bentuk kristal, istilahnya tadi metabolit Pak ya, metabolit yang dihasilkan bakteri tadi. Senyawa itu bisa bersifat sebagai pestisida. Nah, sejarahnya itu dulu di Jepang pada tahun 1900-an ada kasus kematian ulat sutra Pak. Jadi di sana kan ulat sutra dipakai untuk menghasilkan benang sutra. Nah, kenapa banyak sekali nih ulat sutra yang mati gitu Pak, mendadak gitu. Telitilah, ternyata di dalam ulat sutra yang mati itu ada bakteri tadi, Bacillus thuringiensis tadi. Nah, diteliti, oh ternyata di dalam bakteri itu yang aktif sebagai pestisida itu ada dia metabolitnya tadi, ada kristal tadi. Itu istilahnya bisa ada korelasi dengan Biosaka tadi Pak ya. Jadi memang nggak cuma bahan pestisida, itu macam-macam. Termasuk dari dari ekstrak tanaman bisa, atau dari bakteri juga bisa. Nah, termasuk yang Biosaka tadi itu sangat masuk akal kalau dari pandangan kami sebagai orang-orang kimia ya. Makanya memang penting sekali kita itu mempelajari sebenarnya Pak. Kalau itu kan di alam itu kan kita sebenarnya bersyukur karena banyak sekali organisme macam-macam, ada bakteri, ada jamur, ada tanaman-tanaman endemik di Kalimantan misalnya Pak. Itu ada senyawa tentu yang mungkin bisa jadi bermanfaat misalnya untuk pertanian. Cuman terkadang mungkin kita yang malas gitu Pak. Iya, itu loh Pak. Maunya instan aja. Ya, itu loh Pak. Dan itu prosesnya panjang. Jadi ya, coba bayangkan yang tadi yang Bacillus thuringiensis itu pertama kali diekstrak tahun 1900-an. Dikembangkan. Nah, kemudian itu tadi juga kenapa namanya Bacillus thuringiensis itu dari nama daerah di Jerman Pak, Thuringia namanya. Namanya Thuringia, daerah di Jerman di tengah itu. Karena ada orang Jerman dia meneliti tentang apa istilahnya, ulat di tepung itu Pak. Kalau tepung yang sudah lama, tepungnya sudah lama itu kan kadang-kadang ada ulatnya tuh. Ada ulat, ada apa istilahnya, belatungnya. Nah, betul. Diteliti ternyata di dalamnya itu ada bakteri tadi, bakteri Bacillus thuringiensis, karena dia ditemukan di daerah Thuringia gitu Pak. Itulah yang namanya proses belajar nggak bisa instan Pak. Iya. Artinya selama kita tuh mau terus belajar, mau terus memahami alam begitu kan, semuanya sebenarnya ada di alam gitu kan. Betul. Ya, termasuk saya agak sedih juga ya, karena Allah itu kan menurunkan keragaman itu sebenarnya banyak manfaatnya Pak.
Cuma kadang-kadang kita itu maunya yang menguntungkan kita aja gitu. Jadi tanaman termasuk yang monokultur, kita mau tanaman cabai aja segitu supaya. Padahal tanaman yang lain itu bisa jadi ada manfaatnya. Nah, kadang-kadang karena tadi multikultur, tanaman yang endemik itu kadang-kadang udah punah, padahal sebenarnya ada manfaatnya. Terus obat, apa sebagai pestisida dan sebagainya gitu, Pak. Cuma tinggal kita aja yang mau mempelajari atau enggak. Kemudian ini kan balik lagi soal pestisida nih Pak. Di dalam pestisida itu ada namanya bahan aktif. Ya. Nah, jadi begini Pak Leo, orang tuh kenapa ya orang Indonesia itu dominan merek A kan, meskipun bahan aktifnya sama. Misalnya kan ada contoh nih satu pestisida dengan bahan aktif, misalnya contoh nih ya, namanya azoxystrobin sama difenoconazole yang diproduksi oleh PTA. Kemudian ada juga azoxystrobin dan difenoconazole yang diproduksi PTB begitu. Yang PTA itu harganya bahkan 1,5 kali daripada PTB kan seperti itu. Nah, dengan dua bahan aktif tersebut, emang apakah ada perbedaan kok harganya beda banget begitu kan? Ibaratnya bumi dan langit ceritanya nih. Yang ini, tapi ketika diaplikasikan katanya, apakah ini saya nggak tahu yang mengesampingkan efek sugesti atau gimana? Katanya lebih efektif yang lebih mahal. Ini tuh pandangan Pak Leo sebagai saintis gimana tuh Pak? Pertama harus kita lihat ini dulu Pak. Kalau betul ya bahan aktifnya sama, kadarnya berapa dulu? Kadarnya sama. Nah, kemudian bahan lainnya itu kan nggak mungkin kita 100% bahan aktif Pak, karena rugi jadinya. Kan biasanya yang paling mahal itu di komponen pestisida itu adalah bahan aktifnya. Nggak mungkin 100% bahan aktif pertama takut dosisnya kebanyakan. Betul. Nanti bisa beracun nih nah kemudian ada celah lain, bahan inert istilahnya, atau bahan yang tidak aktif. Nah itu biasanya tidak tercantum di kemasan. Fungsinya itu sebenarnya ada manfaatnya juga Pak di bahan tambahan itu. Bisa misalnya kalau bahan aktifnya tidak mudah larut dalam air misalnya, ya kan susah untuk pengaplikasinya. Kita campur misalnya pestisida nggak nyampur pakai nggak kecampur sama air. Dia misalnya cuma kayak minyak misalnya Pak, cuma di atasnya aja, kan nggak efektif. Nah kadang-kadang ditambahkan istilahnya emulsifier atau surfaktan, untuk mencampurkan itu supaya dia bisa homogen, bisa tercampur merata gitu Pak. Ada juga tambahan lain misalnya supaya dia tidak mudah luntur ketika hujan. Kan percuma juga kita semprot misalnya, cuma turun hujan udah dia luntur larut sama air hujan gitu Pak. Nah ada juga ada bahan tambahan supaya dia tetap nempel di daun tanaman misalnya, ada juga. Cuma itu nggak dicantumkan di sana, karena kalau kita cantumkan semuanya bisa ditiru orang nanti. Kita sudah capek-capek bikin formulasi pestisida, yang lain tinggal contek aja gitu. Copy paste gitu kan, bikin produk yang sama gitu ya Pak. Ya. Nah cuma kadang-kadang ada sugesti juga Pak ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, bisa jadi pestisida A dengan bahan aktif yang sama dan bahan tambahan yang persis sama, bisa jadi efek sugesti tadi. Oh ini karena diproduksi oleh perusahaan ternama misalnya, atau mereknya terkenal, sering muncul di iklan di TV misalnya Pak. Pada intinya berarti sebetulnya bisa jadi yang menyebabkan itu mungkin mengesampingkan dari efek sugesti Pak ya. Jadi bisa jadi karena ada bahan tidak aktif tersebut yang justru membuat bahan aktifnya jadi lebih maksimal gitu Pak ya. Ya, ada juga bisa jadi bahan tambahannya tadi. Oke. Lalu gimana Pak bagi kaum mendang-mending? Ada kan namanya kaum mendang-mending kan. Wah, mending ini aja katanya karena lebih murah kan, bagi kaum mendang-mending nih ceritanya. Misalnya contoh nih, beli pestisida A dengan bahan aktif sebenarnya sama kan. Misalnya contoh nih azoxystrobin sama difenoconazole sekian SC misalnya kan, ini juga sama. Tapi katanya yang ini jauh harganya 1,5 kali lipat. Nah, ini lebih murah begitu. Dan Pak Leo juga menyebutkan bahwa bisa jadi itu pengaruh dari bahan tidak aktif begitu. Nah, kira-kira bagaimana supaya kan gitu bagi kaum mendang-mending ini ceritanya, supaya yang udah terlanjur beli murah di sini bisa lebih efektif ketika diaplikasikan pada pertanian begitu Pak? Agak susah Pak ya, karena kita tidak tahu spesifik
detail bahannya itu apa gitu Pak. Kadang-kadang memang harus dicoba dulu. Kan biasanya kalau mendang-mending itu kan suka coba-coba nih Pak. Kalau nggak dicoba, makanya kan ada istilah nih kan gitu, awalnya coba-coba katanya, tapi akhirnya keterusan katanya. Nah itu gimana tuh Pak? Mesti coba-coba ke arah mana dulu nih gitu kan? Kita harus bertanya sama Bapak PPL kan pasti lebih wawasannya terkait jenis-jenis pestisida tertentu atau misalnya sama yang penjualnya. Tapi kalau penjual biasanya pasti bagus semua kan ya? Iya betul. Kecap aja nomor 1 semua Pak. Bagus semua. Kadang-kadang itu sih memang harus di learning by doing istilahnya Pak ya. Kadang-kadang kita orang saintis ilmuwan juga kadang-kadang harus dicoba dulu. Baru ketahuan ini lebih bagus memang ya. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu ya, karena kita nggak tahu komposisi persisnya apa gitu Pak. Agak susah sih ya memang. Tapi itulah bisnis Pak. Cuma lebih mending mana? Kan kita masih bicara kaum mendang-mending nih ceritanya kan. Lebih mending mana? Petani bereksperimen dengan satu pestisida dengan bahan aktif tertentu yang dia campur, entah itu perekat ini kah atau tambahkan minyak inilah apalah segala macam lah, dibanding sama mencampur beberapa pestisida gitu kan. Lebih mending mana begitu kan, lebih pilih mana nih, pertimbangannya kan mudorotnya nih ceritanya gitu Pak. Ya. Kadang-kadang yang namanya kita coba-coba itu Pak kan belum tentu berhasil. Iya betul, namanya juga coba-coba. Namanya mau coba-coba kadang-kadang berhasil, tapi banyak juga yang gagal gitu. Betul. Kita lebih bagus kita serahkan ke ahlinya sih Pak ya. Kalau ke ahlinya kayak Pak Ansar, pasti lebih lebih punya pengalaman lah ya. Karena saya bukan bidang itu, Pak Ansar lebih tahu lah. Kali ini kalau dicampur ini ternyata efeknya lebih bagus karena apa dan sebagainya gitu Pak. Itu penting banget buat kami sebagai produsen pestisida, dapat feedback dari petani atau dari Bapak misalnya, ini lebih bagus, baru kami kenapa ya kalau ini dicampur ini jadi lebih bagus, baru kami teliti, ternyata ini baru kami formulasikan lagi yang lebih bagus gitu jadi Pak. Produk baru ada dua lagi yang lebih bagus gitu Pak. Ini menarik banget sebenarnya diskusi soal pestisida nih Pak, tapi ternyata kayaknya waktu juga yang mengharuskan kita untuk mungkin bisa nanti ya kalau misalnya Pak Leo ada kesempatan gitu kan, ada waktu santai begitu, kita ngobrol-ngobrol lagi soal baik pestisida dan juga pupuk gitu kan, karena ini pasti akan sangat-sangat bermanfaat sama petani-petani Indonesia Pak ya. Ya betul. Kita doakan juga Pak Leo. Jadi buat sahabat tani yang nggak nonton dari awal, langsung skip dari sini gitu kan. Di awal tadi sudah saya jelasin ya, udah saya kenalin juga Pak Leo itu siapa begitu kan. Tapi bagi Anda yang kaum mendang-mending dan langsung skip begitu kan, langsung tiba-tiba langsung buka video blak langsung, tapi tiba-tiba lompat ke tengah gitu kan, saya kenalin beliau ini tuh tetangga saya. Beliau itu tetangga saya, beda kecamatan aja sih sebetulnya. Kami di kabupaten yang sama gitu kan. Beliau lebih mantap dari saya kan, beliau di Jerman sekarang, saya bidangnya masing-masing Pak. Kalau Bapak kan memang bidangnya di sana. Saya cuma masih di sini-sini aja Pak. Kalau Pak udah berkelana gitu kan. Ya suka belajar Pak. Dulu kalau S3-nya kan di Jepang. Setelah selesai kerja di Jerman. Tapi gini Pak Leo, sebelum kita tutup begitu kan, apa sih kira-kira tips atau saran-saran atau motivasi atau mungkin kata-kata yang ingin Pak Leo sampaikan kepada petani-petani Indonesia Pak? Untuk petani kita sendiri, kalau saran dari saya nggak usah malu atau nggak usah malas belajar gitu Pak, karena ilmu itu kan sangat-sangat bermanfaat ya, termasuk kayak misalnya ikut pelatihan dari Pak Ansar misalnya yang memang berkecimpung di bidang itu. Penting sebenarnya ya, karena yang namanya dunia itu kan dia berkembang terus Pak. Nah, termasuk tadi pestisida tertentu kadang-kadang ada efek sampingnya terus diganti sama yang lain, atau misalnya tadi hamanya juga dia punya kemampuan untuk beradaptasi untuk resisten terhadap pestisida tertentu. Jadi harus berkembang sesuai perubahan zaman, harus terus belajar supaya pertanian kita mudah-mudahan semakin maju lah ya Pak ya.
Amin. Wah, terima kasih. Nah itu tadi sahabat tani semuanya obrolan kita soal pupuk dan juga pestisida dan ngalur ngidul segala macam, kita nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Terima kasih udah nonton podcast Tani dari awal sampai akhir. Nah dan saya Rizali Ansar dan Pak Leo undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Tani. Kita akhirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.